Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Terima kasih buat cintamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Jesus loves me, this I know, for
loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yeah, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In His arms I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. With Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In His arms I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, lift up your voice.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat GBI Wow yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik, baik itu roh, jiwa, dan tubuhnya. Kami sekeluarga bulan Juni lalu juga terinfeksi oleh virus COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda seluruh dunia. Puji nama Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, bisa sembuh, dan kembali bisa melayani Tuhan dan melanjutkan perjuangan kita, perjuangan iman kita ya. Pagi hari ini sebelum saya membagikan perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita menyatukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Bapa, apa yang akan aku sampaikan, biarlah menjadi sebuah pencerahan, menjadi transfer spirit yang baik untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku di GBI Wow, seluruh keluarga besar, untuk kami sama-sama mendapatkan api untuk mencintai firman-Mu, untuk menjadi murid yang semangat untuk belajar dan mengalami perubahan cara berpikir, transformasi hidup, transformasi pola pikir, gaya hidup, dan transformasi cara kami merespon apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bapa, aku berdoa biarlah pikiran Kristus yang begitu indah, yang merdeka, itu juga terbentuk dalam diri kami melalui ketekunan bagi kami semua untuk terus belajar, untuk terus mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pencerahan dari Roh Kudus menginsafkan kami, menjadi cermin buat kami, sehingga kami dengan rendah hati mengakui kami perlu berubah dan kami bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami, kekasih jiwa kami, juru selamat kami, pahlawan kami berdoa dan memanjatkan permintaan kami ini dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, kalau ada yang paling membuat kagum ketika bertemu dengan seseorang, adalah cara berpikir orang itu. Bukan apa yang dia punya, bukan prestasi dia. Orang berprestasi banyak Bapak Ibu, orang kaya juga banyak, orang sukses banyak. Tapi orang yang mempunyai cara berpikir yang indah, itu betul-betul membuat kita kagum, membuat dia berbeda dari orang lain. Bapak Ibu semua, pikiran yang indah, cara berpikir yang indah, cara kita membingkai apa yang terjadi, itu tidak terjadi secara otomatis. Kita berdoa 1 jam, kita ikut kebaktian 1 jam, kita bahasa roh 1 jam, kita nyembah Tuhan, belum tentu bisa membuat pikiran kita berubah loh. Lalu apa yang membuat pikiran yang tadinya kusut, tadinya gelisah terus, tadinya jelek, jadi pikiran yang indah? Firman Tuhan yang kita renungkan, itulah yang membuat pikiran yang indah. Saya membaca di statistik, dari semua orang percaya yang diberikan sensus, ternyata tidak sampai 15% yang dengan tekun melakukan pembacaan Alkitab setiap hari.
Di Amerika katanya hanya mereka yang berusia 70 tahun yang membaca Alkitab hampir setiap hari. Yang lainnya kemana? Baca apa? Salah satu yang menghalangi kita untuk membaca Alkitab sekarang ini adalah handphone. Dan itu penghalang nomor 1. Banyak sekali orang-orang bijaksana yang mengatakan kualitas dari cara berpikir kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan 3 jam pertama ketika kita bangun tidur. Tapi kalau kita mau jujur, begitu bangun tidur, cobaan begitu berat, langsung ngambil handphone kan. Dan kalau sudah pegang handphone, bisa jadi kita jawab WA, jawab email, telepon, sosial media, nggak terasa udah 30 menit dan sudah mengambil waktu terbaik ketika kita bangun tidur. Kita orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dan penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang sangat merdeka. Rasul Paulus menuliskannya di Galatia 5 dan mengatakan bahwa kemerdekaan Kristus itu adalah bagian daripada warisan kita sebagai orang-orang percaya. Kita merdeka. Kita baca Alkitab, kita berdoa nyembah Tuhan bukan supaya masuk surga. Kita baca Alkitab, merenungkan firman bukan supaya kita diberkati. Kita sudah diberkati. Kita sudah diterima. Kita sudah sempurna di dalam Dia. Lalu kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Inilah attitude yang paling penting kita punya. Kalau kita mau pembacaan Alkitab itu betul-betul berdampak untuk merubah cara berpikir kita. Yaitu sikap kita ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mau mempelajari firman Tuhan adalah, Tuhan, aku ingin mengenal-Mu. Bagaimana mungkin aku sanggup mengenal-Mu Tuhan? Begitu tinggi pikiran-Mu, begitu dalam, begitu luasnya. Bagaimana mungkin Tuhan aku bisa mengenal-Mu? Tapi bersyukur kepada Tuhan ada Alkitab yang tertulis sebagai pedoman yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah kebenaran. Ketika kita membaca firman, maka firman Tuhan itu akan menjadi pencerahan, refleksi, inspirasi yang mampu membuat kita, aduh, aku perlu berubah. Ya ampun, ternyata cara pikir aku beda banget sama cara berpikir Tuhan. Refleksi-refleksi seperti ini yang kita lakukan secara rutin setiap hari, inilah yang akan menjadi seperti air yang bisa membersihkan pikiran kita. Yang tadinya kita kusut, yang tadinya tukang komplain, yang tadinya jelek, melihatnya jelek terus, apapun yang dilihat jelek, sesuatu terjadi langsung melihat jelek. Dan Bapak Ibu, ternyata tendensi kita, Alkitab juga mengatakan bahwa kecenderungan tendensi kita adalah jahat. Mana lebih gampang, mikir yang baik apa mikir yang jelek? Lebih gampang mikir yang jelek. Mikir yang jelek, nggak usah upaya, langsung jelek. Tapi kalau mau mikir yang baik, mesti ada upaya, mesti ada usaha. Aku mau mikir yang bagus, aku nggak mau mikir yang jelek. Dan kalau baru latihan itu beratnya setengah mati, karena kecenderungan kita, gravitasi itu turun. Jadi kita pun cenderung selalu negatif. Jadi jangan bingung, kenapa ya kok aku cenderung negatif? Karena belum dilatih, belum di training. Jadi membaca firman Tuhan itu adalah fondasi. Salah satu yang saya harapkan melalui sharing kita pagi hari ini adalah Bapak Ibu menjadi bagian dari 15% orang-orang yang membaca Alkitab secara teratur. Bahkan kita sama-sama bisa menginspirasi sesama orang percaya untuk mereka membaca Alkitab sehingga statistiknya nggak 15% lagi. Tidak heran banyak banget orang-orang Kristen, orang-orang percaya sama Tuhan Yesus sudah penuh Roh Kudus. Hidupnya nggak beda dengan dunia ini, nggak ada perbedaan. Saya akan bacakan Roma 12. Ini ayat yang sangat membuat saya bertobat waktu terima Tuhan. Aku baca ini karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Saya selalu baca pakai nama saya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca pakai nama Bapak Ibu silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan Ezra supaya namaku aku sebut, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah Ezra menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga Ezra dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada Ezra. Ezra berkata,
juga kepada setiap orang di antara kita. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Satu lagi ya, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, saya baca ini ya, terkesima banget ketika Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Roma untuk selalu cek diri. Sudahkah terjadi pembaharuan cara berpikir? Sudahkah terjadi metanoia? Karena ternyata perubahan cara berpikir itu terjadinya pakai upaya, yaitu upaya kita untuk mengalami perubahan, pembaharuan cara berpikir. Otak kita penuh dengan informasi yang kita simpan dari masa lalu, dengan firman Tuhan, dari apa kata orang, kata media, kata orang tua, kata temen, kata majalah, kata Google, apa kata Tuhan. Ingat gak waktu Adam dan Hawa, waktu Hawa ngobrol sama ular itu, apa kata ular itu? Apa kata Hawa? Apa kata Tuhan? Kalau kita khawatir, kita lagi dengar siapa? Firman Tuhan yang kita baca akan membuat kita sadar apa kata Tuhan. Ketika kita menghadapi pandemi, apa kata Tuhan? Ketika kita menghadapi, statistik infeksi naik, apa kata Tuhan? Nah, lama-lama kalau kita peduli apa kata Tuhan, lama-lama pikiran kita ngadepin apapun kita akan, apa kata Tuhan? Suami istri berantem, apa kata Tuhan? Saya selalu bilang sama suami, Hani, ini pendapat kamu, ini pendapat aku. Yang akan membuat kita bersatu adalah kita berdua ke tengah. Apa kata Tuhan? Hari ini tema kita adalah apa kata Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu semua, apa kata Tuhan hari ini? Dan setiap hari saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Bukan karena hukum, tapi dengan sikap ingin mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa loh baca Alkitab dan tidak mengalami pembaharuan pikiran kalau kita baca Alkitab supaya kita bisa khotbah, supaya kita bisa sharing sama adik sel group. Jadi kita baca Alkitab bukan karena mau mengenal Tuhan, bukan karena pikiran kita mau berubah. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua hari ini melalui pesan hari Minggu ini. Mari kita tingkatkan statistik anak-anak Tuhan yang membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat pikiran ini menjadi indah. Apa yang suci, apa yang mulia, apa yang patut dipuji, sedap didengar. Bayangin Bapak Ibu, dunia krisis, Alkitab berkata, Tuhan bilang apa? Tuhan adalah gembalamu, kau tidak akan kekurangan apapun yang baik. What a beautiful mind. Ketika kita sakit, kita mulai takut, kata dokter, kata ini, kata Google. Apa kata Tuhan? Tuhan adalah penyembuhmu. Dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan aku. What a beautiful mind. Ada satu film yang saya suka sekali, yaitu judulnya Beautiful Mind. Film itu menceritakan seorang profesor yang suka halusinasi. Dia suka lihat orang-orang di dalam pikirannya dan dia ngomong sendiri, padahal dia orang cerdas. Jadi dia dicap gila. Tapi karena dia punya sahabat yang baik, dia bisa kerja di universitas dan dia menemukan satu penelitian yang bermanfaat untuk dunia sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel. Ketika dia sudah mendapat hadiah Nobel, orang nanya, Profesor, kamu masih suka halusinasi gak? Masih suka dengar orang ngomong di pikiran kamu gak? Dia bilang masih, tapi saya gak jawab. Saya gak mau ngomong karena saya tahu mereka gak real, tapi mereka masih ada. Wow, berarti kamu gila dong, kata orang-orang. Dia bilang, tunggu dulu, bukannya kamu juga orang yang merasa dirinya waras, sering mendengarkan pikiran-pikiran yang kamu sendiri nggak tahu itu pikiran siapa, dan kamu sautin? Sama aja kan?
Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Siapa yang berbicara di pikiran kita setiap hari? Media kah? Sosmed kah? TV kah? Suami kita kah? Orang tua kita kah? Keluarga kita yang belum rohani kah? Google kah? Apa kata Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita bisa bilang, ini kata Tuhan. Dan saya percaya. Itu sebabnya Abraham ketika dia sudah mati pucuk, ketika Sarah sudah tidak bisa hamil lagi, dan ketika keadaan tidak memungkinkan sama sekali untuk dia punya anak, lalu Alkitab mencatat, tetapi Abraham terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang sedikit pun, bahkan dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Wow, what a beautiful mind. Abraham berkata, oke, saya boleh mati pucuk, apa kata Tuhan? Tuhan bilang apa? Kau akan punya anak sebanyak bintang-bintang di langit. Dan Abraham percaya. Bapak Ibu semua, beautiful mind adalah pikiran Kristus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, membaca firman Tuhan setiap hari bukan hal yang sia-sia, sangat powerful. Saya dari lahir baru sampai hari ini adalah pembaca firman Tuhan. Ya, saya sudah menubuatkan akan ada masanya kau mendengar di belakang telingamu suara yang memimpin kamu, apakah kamu belok kiri atau belok kanan. Itu adalah Roh Kudus. Dan ketika kita membaca logos Alkitab yang tertulis, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan itu akan menjadi rema yang membuat kita aha moment. Hidupku Bapak Ibu berubah karena Alkitab, berubah karena firman Tuhan. Dan aku mengalami melihat pikiran yang lama itu pelan-pelan hilang, dicuci bersih oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, penghiburan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Berbahagialah mereka yang mempunyai firman di mulut mereka dan di hati mereka, and they will have beautiful mind. Apa yang suci, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang patut dipuji, disebut kebajikan, itu tidak terjadi dalam 1 jam, itu tidak terjadi dalam 1 tahun. Itu terjadi karena adanya pembacaan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua melalui renungan kita minggu ini. Sudahkah Bapak Ibu menyaksikan metanoia terjadi dalam pikiran Bapak Ibu selama ikut Tuhan? Saya ikut Tuhan 30 tahun Bapak Ibu. I'm still the same person. Saya adalah orang yang sama, tetapi cara berpikirnya beda Bapak Ibu. Aku menghadapi masalah, menghadapi penyakit, menghadapi tantangan, menghadapi target, menghadapi pandemi, menghadapi masalah demi masalah demi masalah. Yang satu yang saya nggak ngerti, how beautiful, betapa indahnya pikiranmu Tuhan, betapa agung, dahsyat, sempurna. Dan lama-lama Bapak Ibu, walaupun begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar pikiran Tuhan itu, begitu sempurna, lama-lama Rasul Paulus mengatakan, jangan lagi kita menjadi serupa, tapi kita mulai mengerti apa yang baik. Bahkan kita mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, dan kita akan mengerti apa yang sempurna. Haleluya Bapak Ibu. Wow, it's a journey mengikut Tuhan. Kalau ada yang saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, apa rahasianya? Hidup bisa berubah total. Firman Tuhan. Saya membaca Alkitab sejak lahir baru sampai hari ini, punya jurnal. Saya mau kasih tips Bapak Ibu semua, punya jurnal bersama Tuhan, catat apa yang Tuhan ngomong. Kadang-kadang tadi malam Tuhan ngomong, besok kita udah lupa. Tuhan gak selalu ngomong sama kita kayak boom gitu, enggak. Kadang-kadang dia cuma menguatkan. Seringkali dia hanya menguatkan, menghibur, menguatkan. Tapi kadang-kadang dia menegur, kadang-kadang dia meyakinkan, kadang-kadang dia membelah hati kita nangis ketika membaca Alkitab. Selain daripada pembaruan pikiran yang dimurnikan setiap hari, kita juga akan mengalami yang namanya pertobatan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu menangis di kaki Tuhan dan mengatakan, I'm sorry Tuhan, maafin aku, pikiran aku ngaco banget, jauh banget dari jalan-Mu Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau terus bertekun, Bapak Ibu akan melihat lama-lama baca Alkitab, Bapak Ibu lihat hidup Bapak Ibu. Hah, kok percis, aduh aku ngalamin ini, ya ampun Tuhan aku ngalamin ini. Dan kita tahu kita on track, dan kita tahu kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. So Bapak Ibu, saya berharap passion ini, semangat ini menular melalui sharing pada pagi hari ini. Saya tidak akan panjang lebar, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saya akan mendoakan Bapak Ibu untuk kecintaan kepada firman Tuhan.
menangis di hadapan Tuhan untuk mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Gak usah repot, aku mau berubah hidupnya. Kalau pikiran kita berubah, hidup kita berubah. Kalau pikiran kita berubah, saldo kita berubah. Kalau pikiran kita berubah, saldo sedikit pun kita happy. Kalau pikiran kita berubah, saldo banyak, kita juga happy dan semakin mau memberi. Kalaupun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena kita tahu Tuhan bersama kita. Itu bukan klise Bapak Ibu, itu real dan terjadi. Keindahan cara berpikir ini disediakan Tuhan buat Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu? Mari kita terus bertobat setiap hari, terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengalami perubahan metanoia. Dan Bapak Ibu, loh aku berubah. Orang bilang, kamu berubah loh. Oh iya, saya berubah ya. Wow, puji nama Tuhan ya. Kita berubah. Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu juga mengalami perubahan, mengalami metanoia, nama Tuhan dipermuliakan, dan Bapak Ibu semua semangat menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita sampai kita setia menjalankan semua tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Aku sudah membagikan kecintaan ini Tuhan, untuk terus mengalami perubahan cara berpikir, metanoia, pikiran yang jelek jadi bagus, pikiran yang buruk jadi indah, dan kami menikmati keindahan hidup ini. Mazmur 23 berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Mana kebajikan dan kemurahan? Itu hanya bisa ditemukan oleh pikiran yang indah. Ketika pikiran kami selaras dengan firman, kami akan melihat keindahan itu ada setiap hari Tuhan. Kami tidak perlu mencari-cari, membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain, dan kami akan melihat, wow, betapa indahnya kasih-Mu, betapa indahnya hidupku. Tuhan, terima kasih. Buka mata kami untuk mengerti. Aku berdoa transfer Tuhan di hati jemaat-Mu kecintaan untuk membaca Alkitab seperti yang Tuhan taruh di hatiku. 30 tahun Tuhan aku membaca Alkitab, walaupun kadang-kadang juga ada hari yang gak sempet, atau bahkan ada kadang-kadang beberapa hari aku gak baca, tapi aku cinta kepada firman-Mu. Aku baca Alkitab bukan supaya aku benar, bukan supaya kami makin berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah berkenan, kami baca Alkitab karena kami pengen mengenal Tuhan, dan kami pengen mengalami perubahan hidup supaya hidup kami berubah. Kemuliaan Tuhan percaya atas kami, dan kami akan mengatakan kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, karena pikiran yang indah itu yang ditransform oleh firman-Mu. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan remah buat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati dengan kesehatan dalam lindungan Tuhan kemanapun hamba ini berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga saat ini untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Tuhan berkati keluarga besarnya. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Berkati juga dengan hikmat Tuhan, untuk membawa gereja ini Tuhan, khususnya gereja GBI ya Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya dan semua Tuhan jajaran yang ada Tuhan. Berkati dengan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan turun atas setiap hamba-Mu, mereka semua Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI Wow Tuhan, untuk pengerja-pengerja di GBI Wow, Tuhan memberkati. Setiap usaha pekerjaan mereka juga Tuhan yang akan memberkati. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga tolong mereka, apapun masalah, apapun ya Tuhan yang sedang mereka hadapi, Tuhan Kau bersama-sama dengan mereka. Setiap yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 jadi bagian buat setiap kami Tuhan. Kami aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Esra Manurung, dan saya percaya
firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarkan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Bu Esra kalau sudah menyediakan waktu untuk kami semuanya, dan berdoa kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan ibu, juga suami, dan anak-anak semua di dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Bu. Tiba saatnya kami pun akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.